5 harokat. Contoh, kita kasih contoh yang alif. Diingat, alif itu dia cukup diam berdiri, tidak ada tanda hamzah. Terus tidak menerima harokat. Contohnya nih, Bismillah nggak kebaca, cukup alifnya nggak kebaca. Terus Ar-Rahim, ini alifnya, ini alif nih ya, bukan hamzah. Atau contoh, apunten bapak-bapak, ini apa namanya bapak-bapak? Apa? Mushaf. Terus apa lagi? Al-Quran. Mushaf itu lembaran. Mushaf itu maknanya lembaran. Al-Mushaf. Al-Mushaf itu maknanya lembaran. Terus ada juga yang menyebut Al-Quran. Nah, bapak-bapak, mas-mas, perhatikan tulisannya. Al-Mushaf. Niki alif ji. Al-Mushaf. Ini alif ji. Ini juga alif. Nah, sedangkan yang ini yang ada harokatnya nih, yang ada harokat bendera itu namanya hamzah. Maksud ji? Namanya hamzah. Ingat, hamzah itu menerima harokat. Maksud ji? Coba kita kan umat muslim pasti familiar, terbiasa dengan beberapa istilah yang sering kita sering dengar, seperti Al-Quran. Al-Quran namanya apa bapak-bapak, mas-mas? Al-Quran namanya, ada yang tahu? Petunjuk itu huda pak. Hudan kan petunjuk. Al-Quran apa maknanya bapak-bapak? Al-Quran itu maknanya bacaan. Maknanya bacaan. Nah, bacaan. Saking apa bapak-bapak? Saking Al-Quran ini asal katanya bapak-bapak, qara'a yaqra'u, membaca. Qara'a yaqra'u. Niki bahasa Arab ji. Kita lagi belajar bahasa Arab, tapi yang berkaitan dengan keseharian kita gitu, yang melekat seperti Al-Quran kan keseharian kita. Masa nyuwun sewu, masa bapak-bapak sering ngaji Al-Quran tapi nggak tahu Al-Quran itu artinya apa? Kan lucu, jadi penting untuk diketahui. Jadi Al-Quran itu diambil dari kata kerja qara'a yaqra'u, artinya membaca. Artinya membaca. Nah, Al-Quran itu bacaan. Maksudnya ji, bisa dipahami ji? Al-Quran itu maknanya bacaan. Terus Al-Quran itu diambil dari kata kerja, kosakata. Kalau bahasa Inggris mah istilahnya verb lah, kalau anak sekolah pasti paham. Jadi Al-Quran itu diambil dari istilah kata kerja qara'a yaqra'u, membaca. Maksudnya seperti ini kita lagi di mana bapak-bapak? Masjid. Maksudnya babas masjid. Al-Masjid. Nah, bapak-bapak, Al-Masjid itu manane napa bapak-bapak? Al-Masjid, tempat sholat. Tempat pengajian. Al-Masjid itu bahasa Arab, maknanya tempat sujud, tempat bersujud. Itu kalau bahasa Arab Al-Quran itu dipakai di umum nggak mas? Dipakai di umum maksudnya? Misalnya orang Arab bicara sama orang Arab itu kalau bacaan Al-Quran gitu bisa nggak? Iya dipakai. Dipakai. Ikro Al-Quran, bacalah Al-Quran dipakai. Karena emang itu bahasa Arab, dipakai umum. Yang apa yang kita pakai, mereka juga pakai.
Jadi di bahasa sehari-hari dipakai gitu ya. Nah kita sekarang lagi di masjid, bapak-bapak. Masjid itu kalau arti katanya tempat bersujud. Tempat bersujud diambil dari kata kerja sajada yasjudu, bersujud. Sajada yasjudu artinya bersujud. Makanya kalau kita selaku umat muslim perlu tahu yang seperti ini, kita perlu tahu. Kadang menurut saya di kampung-kampung tuh nggak pada paham yang seperti ini. Ya semoga dengan adanya pengajian yang seperti ini jadi tahu, jadi melek, jadi paham sedikit. Monggo ditulis izin, nanti kita jelas. Monggo. Masnya nggak bawa buku? Atau yang mau nanya silakan. Perbedaan antara alif dengan ya, bahwa alif itu tidak benar. Yang saya tanyakan, apakah alif itu istilahnya bisa memperpanjang bacaan? Kan biasanya kan bacaan itu ada 2 harokat atau 4. Nah, kan biasanya alif itu mungkin 2 harokat itu bisa untuk menambah panjangnya bacaan ya. Fungsinya bisa seperti itu nggak? Bisa Pak. Bisa ya. Bisa. Alif itu kan huruf alif. Kalau sebelumnya berharokat fathah, maka bacanya menjadi panjang, dihukumi mad tabi'i, dibaca 2 harokat tapi kalau dibacanya di akhir ayat, diwakofin, diberhentikan, itu malah lebih panjang kan? Hukumnya akhir ayat Pak. Akhir ayat. Ayat. Itu enggak panjang. Tambah panjang dibacanya. Hukum tajwidnya harus disukun. Karena mad tabi'i yang diwakofkan di akhir ayat. Di akhir ayat Al-Qur'an. Nih, ingatan nih. Ini nih bapak-bapak, ini namanya hamzah. Karena dia berharokat. Hamzah maksudnya ini alif. Tidak berharokat. Mungkin kapan-kapan perlu dites satu-satu kali ya huruf-huruf hijaiyahnya ya. Tapi ya nggak apa-apa, belajar lagi dari hal-hal terkecil kadang terlupakan, toh. Respect. Sakon ditulis di. Nah, gini. Jadi ini materi yang minggu kemarin malam Sabtu yang lalu. Itu temanya tentang idhar halki. Idhar halki itu dibacanya jelas tenggorokan. Ketentuannya jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idhar halki, yaitu hamzah, ha, ain, ha, oghin, kho. Ini ketentuannya adalah kaedah idhar halkinya. Ini idhar halki. Idhar halki. Idhar jelas, halki tenggorokan. Ketentuannya jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf idhar halki, maka dibacanya jelas. Contohnya misalkan dalam Al-Quran ada lafaz yang berbunyi minhum. Minhum atau
Nah, ini nun sukun bertemu dengan ha, bertemu dengan ini. Maka dibaca jelas, nunnya jelas, minhum, minha. Nah itu sedikit sedikit murojaah contoh dari pelajaran malam Sabtu yang lalu. Sebelum kita lanjut ke materi baru, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita belajar materi yang baru, monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Pelajaran ini kita ada di sini semua. Ada. Ada di situ yang idhar halki. Di mana Mas kemarin idhar halki di halaman berapa? Halaman 7 katanya. Kalau nah sekarang kita belajar tentang matobei. Matobei di halaman berapa, Mas? Kamu betul. Biasanya di awal biasanya. Jelas, titik rakyat ada. Ada ya? Itu rakyat. Iya, besar ada ya Pak? Kalau kuliah besar ada ya? Kayaknya ada ya. Jadi Nah, yang dirangkul. Orang bocah-bocah orang. Ketemu buatan? Hah? Halaman 41 katanya. Oh, bapak-bapak. Halaman 41. Nah, matobe itu matobe itu maknanya mat itu panjang. Panjang. Tobe itu murni atau asli. Jadi panjangnya itu karena dia murni harokat bertemu dengan huruf ketentuannya.
Pak. Halo. Namanya. Langit contoh dia Pak. Oh. Orang tua saya lepas dulu. Ganjeli itu kan. Jadi Iya. ngejel. Oh, ganjeli saya ngejeli. Nah, Bapak-bapak, jadi matobe itu ketentuannya 3 ini. Jika ada harokat fathah bertemu dengan alif, maka nanti dibacanya panjang 2 harokat. Jika ada kasroh bertemu ya, panjang, dibacanya panjang 2 harokat. Jika ada harokat doma bertemu dengan huruf wawu, maka dibaca juga panjang. Jadi contohnya fathah bertemu dengan alif, ini fathah nih. Bertemu alif yang ini nih. Ar-Rahman. Kata toh bedanya apa? Penulisan Ar-Rahman yang ini dengan yang ini. Kenapa di sini ada alifnya? Sedangkan ini tidak ada alif tapi harokatnya dia fathah berdiri. Nah, kenapa bisa terjadi Pak Toto? Kenapa ini bisa terjadi 2 penulisan yang berbeda tapi bacaannya sama? Bedanya apa Pak Toto? Pak Tulus? Bedanya apa Pak Tulus? Yang satu matobe, yang satu itu Apa? idhar. Idhar. Idhar dari mana idharnya? Di atas yang di Arab, yang di atas. Yang di atas idhar, yang di bawah matobe. Iya. Pak Agus, pripun bedanya apa? Kalau di atas ada kalimat selanjutnya, kalau di bawah berhenti. Gitu. Pak Dwi, pripun Pak Dwi? Bedanya apa Pak Dwi? Kalau jawab nih, yang betul adalah jika Pak Tulus menjawab yang atas idhar, salah. Yang atas itu tetap matobei ar-Rahman dibaca panjang. Tetap matobei. Yang di bawah juga matobei. Secara hukum keduanya sama-sama berhukum matobei, dibaca panjang mimnya ar-Rahman. Yang beda adalah cara penulisan. Yang beda adalah cara penulisan. Kalau yang atas ini penulisannya
berdasarkan Mushaf Utsmani pada zaman Sayyidina Utsman. Yang bawah adalah penulisan berdasarkan kaidah bahasa Arab. Keduanya betul, yang ini betul, yang ini juga betul. Namun yang di Al-Quran yang biasa dipajang di kaligrafi atau di kitab-kitab Hanafi yang digunakan secara umum, secara legal, secara sah adalah yang atas, Ar-Rahman. Yang mimnya tidak ada alif tapi fathahnya berdiri, maka dibaca panjang. Coba saya mau tanya Pak Toto, kalau melafalkan lafaz bismillah mimnya panjang boten? Barangkali Iya, panjang apa pendek? panjang. Panjang kan? Padahal ada alifnya kan di sini Pak Toto. Nggak ada. Terus kenapa Pak Toto dibacanya panjang? Itu yang berdiri itu. Karena fathahnya berdiri. Iya. Fathah berdiri inilah pengganti daripada alif. Kalau yang bawah fathahnya nggak boleh berdiri karena sudah ada alif. Ngoten Ji? Bedanya adalah yang bawah, yang atas ini kaidah penulisan Al-Quran berdasarkan Mushaf Utsmani pada zaman Sayyidina Utsmani. Sekarang saya tanya, Al-Quran itu dibukukan pada zaman siapa? Utsman bin Affan, maka penulisannya seperti itu. Nah, kalau yang bawah yang ada alifnya, tapi kalau ada alif tapi fathahnya nggak boleh berdiri, fathah biasa. Itu berdasarkan kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab. Tapi keduanya betul, nggak ada yang salah. Ini betul, ini pun betul. Pripun? Boten. Maknanya tidak berubah. Boten. Tidak ada perubahan makna. Masalah penulisan aja. Hanya beda penulisan. Tapi keduanya nggak ada yang salah. Yang atas betul, yang bawah betul. Bisa dipahami Bapak-bapak? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut kaidah yang kedua. Jika ada kasroh, harokat kasroh bertemu dengan huruf ya. Jika ada harokat kasroh bertemu dengan huruf ya. Contohnya ar-rahim, ini ada kasroh bertemu dengan ya, maka dibacanya panjang, dua harokat. Ar-rahim seperti itu. Maka bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacanya panjang. Maka hukumnya matobehi. Terakhir, kaidah yang terakhir, jika ada harokat doma seperti ini bertemu dengan huruf wawu. Contohnya al-mu'minun yang ini. Doma ketemu wawu. Dibacanya panjang al-mu'minun. Jadi secara kaidah apabila ada harokat doma bertemu dengan huruf wawu maka dihukumi matobe'i. Apabila ada harokat kasrah bertemu dengan huruf ya maka dihukumi matobe'i. Apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif maka dihukumi matobe'i. Maka dibacanya panjang dua harokat. Bismillah. Nah, bismillah itu asalnya Bapak-bapak ada alifnya itu asalnya. Sekarang saya tanya, pangeran itu bahasa Arabnya apa? Pangeran. Tuhan, bahasa Arabnya apa Tuhan? Pangeran. Coba Bapak-bapak pernah tahlilan toh? Iya. Nah, apa bacaan tahlil? La ilaha illallah. Nah, Tuhan pangeran itu bahasa Arabnya ilahun, ilaha. La ilaha ora ono pangeran kang wajib dan sembah iku maujud, ya kan? Ilahun. Nah, itu ilahun itu tulisan seperti ini.
ilahun itu maknanya Tuhan. Kalau bahasa Indonesia Tuhan, pangeran ya, Tuhan. Itu sekedar berbagi ilmu. Lafaz Allah itu asalnya alif lam plus ilahun. Maka menjadi Allah. Ilahun ini menggunakan fathah berdiri. Kalau dipecah ada alifnya, ilahun. Fathah. Ini kalau mau menelusuri lafaz Allah ini asal kata. Maka kenapa dibacanya panjang? Bismillah. Itu ada alifnya itu Bapak-bapak. Bismillah. Ada alifnya. Kalau nggak ada alif nggak mungkin dibaca panjang kan? Secara kaidah kalau tidak ada alif tidak mungkin dibaca panjang seperti yang kaidah pertama ini. Itu berlaku di semua Allah ya Mas, dalam artian bukan hanya bismillah tapi kan biasanya kan ada Allah itu mesti ada alifnya, berarti baca panjang apa ya. Jadi kan bacaan Al-Quran katakanlah saya kurang paham misalnya yang Allah itu gimana, itu mesti kalau misalnya dibaca panjang itu boleh ya kan, karena nggak ada istilahnya harokat ini harokat, tapi dengan hanya alif itu dibaca panjang boleh. Allahnya berapa harokat? Allahnya berapa? Nah, misalnya itu kan Allah itu berapa, dua kan? Yang makanya itu dua harokat. Misalnya kan saya dulu waktu jadi itu kan Allah itu Allah itu bisa ya. Oh panjang. Nah, tapi kan nggak ada istilahnya harokat menyatakan itu. Bacaan Al-Quran atau enggak? Pada saat bacaan Al-Quran atau tidak? Kalau di Al-Quran gimana? Kalau di Al-Quran menyesuaikan hukumnya dua harokat. Kalau yang di selain Al-Quran apa? Contohnya? Ya Mbak, ini obrolan biasa aja kan? Karena kan itu bahasa Arab. Jadi gini, nyuwun sewu, Bapak punya teman orang Kristen? Ada nggak? Pernah dengar nggak mereka nyebut Tuhan mereka Allah? Pernah dengar? Nah itu mereka itu menggunakan dari bahasa Arab ini Allah, ilah. Kalau kita kan Allah jelas ya, Allahu Rabbi Allah, kita kan jelas ya Allah gitu kan. Tapi kalau orang umat Kristiani, mereka nyebutnya Allah. Pernah dengar nggak? Ya, misalnya aja Mas. Ji, monggo. Misalnya seperti azan itu. Hah? Azan. Azan. Allah itu kan itu menggunakan kata itu nggak, maksudnya Allah itu kan berarti hanya dua harokat, tapi kan Allah yang di azan itu kan panjang. Jadi, kalau jawab gini, azan itu kan bukan bacaan, bukan membaca Al-Quran. Berarti kalau azan, karena azan itu bukan membaca Al-Quran, berarti tidak masalah. Tapi kalau yang menjadi kaidah kita membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid gitu. Karena di saat kita membaca Al-Quran itu wajib hukumnya menggunakan ilmu tajwid. Itu nanti apa? Imam itu Allah Akbar itu dari mau habis sujud itu kan panjang Allah Akbar boleh. Oh, itu kan bukan bacaan Al-Quran. Habisnya pertanyaan? Kalau biasanya ada ya sama wawu itu pas kadang nggak ada tanwin sukunnya gitu gimana? Iya sama wawu nggak ada sukunnya Kadang ada di Al-Quran. Tapi sebelumnya ianya itu sebelumnya berharokat kasroh. enggak sih. Oh. Kalau enggak berarti bukan termasuk kaidah ini kalau nggak ada
Kalau nggak ada kaidah yang ini berarti nggak termasuk. Jadi kalau sebelumnya misal ianya nggak ada sukun tapi sebelumnya kasur